Selamat pagi sahabat Fresh Juice. Jumpa lagi dalam Renungan Fresh Juice edisi OMK. Perkenalkan, saya Sela Aprilia Suito, member OMK DSJ Fellowship 12 dari Bekasi. Hari ini, Selasa 22 Agustus 2023. Renungan akan dibawakan oleh Karya Angelia Wibisono, admin DFJ Fellowship 4 dari Jakarta. Selamat mendengarkan. Selamat pagi pendengar Fresh Juice yang dikasihi Tuhan. Saat ini mari kita tenangkan hati kita. Kita mau mendengarkan dengan baik bacaan Injil yang menjadi inspirasi renungan hari ini yang diambil dari Injil Matius bab 19 ayat 23 sampai 30. Inilah Injil suci menurut Matius. Yesus bersabda kepada murid-muridnya, "Aku berkata kepadamu, sungguh sukar sekali bagi orang kaya untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Sekali lagi, aku berkata kepadamu, lebih mudah seekor unta masuk melalui lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan surga." Mendengar itu, gemparlah para murid dan berkata, "Jika demikian, siapakah yang dapat diselamatkan?" Yesus memandang mereka dan berkata, "Bagi manusia, hal ini tidak mungkin, tetapi bagi Allah segala sesuatu mungkin." Lalu Petrus berkata kepada Yesus, "Kami ini telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikuti Engkau. Jadi, apakah yang akan kami peroleh?" Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sungguh pada waktu penciptaan kembali, apabila Anak Manusia bersemayam di tahta kemuliaannya, kalian yang telah mengikuti aku akan duduk juga di atas 12 tahta untuk menghakimi ke-12 suku Israel. Dan setiap orang yang demi namaku meninggalkan rumahnya, saudara-saudarinya, bapak atau ibunya, anak-anak atau ladangnya, akan menerima kembali 100 kali lipat dan akan memperoleh hidup yang kekal. Tetapi banyak orang yang terdahulu akan menjadi yang terakhir, dan yang terakhir akan menjadi yang terdahulu." Demikianlah sabda Tuhan. Sahabat Fresh Juice yang terkasih, ketika membaca kutipan Injil hari ini yang berbunyi, "Lebih mudah seekor unta masuk melalui lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan surga," apa yang teman-teman, bapak ibu, atau om tante rasakan? Mungkin bagi yang merasa pas-pasan, kalimat ini terasa seperti penghiburan. Oh, kalau orang kaya susah masuk surga, berarti kebalikannya, orang miskin gampang masuk surga. Jadi, saya pasti masuk surga. Atau, kalau yang merasa kaya akan menyangkal diri. "Ah, saya kan kaya di dunia aja, tapi saya miskin di hadapan Allah." Nah, kita harus menangkap dulu konteks kenapa Yesus mengutarakan kata-kata itu. Sebelumnya, ia bertemu dengan seorang muda yang ingin memperoleh kehidupan kekal. Orang itu merasa sudah menuruti semua perintah Allah. Lantas, apalagi yang kurang? Maka Yesus meminta orang itu untuk melepaskan kekayaan dan mengikut Yesus. Tapi orang muda itu tidak sanggup. Jadi, untuk mendapat kehidupan kekal, bukan soal kaya atau miskin, melainkan kesanggupan untuk melepaskan diri dari hal-hal yang menghalangi kita untuk mengikut Yesus. Orang kaya umumnya sangat mencintai harta kekayaannya, karena dari harta itu
ia dapat memperoleh apa yang diinginkannya, seperti ketenaran, kehormatan, dan sebagainya. Karena itu, ia lebih memilih harta daripada surga. Unta masuk lubang jarum adalah peribahasa Ibrani untuk menggambarkan hal yang sangat tidak mungkin. Kalau syarat masuk surga itu harus sempurna, tanpa cacat celah, tanpa dosa, siapa sih yang bisa lolos? Dalam kasus orang muda itu, harta kekayaan yang harusnya merupakan berkat dari Tuhan, malah menjadi halangannya untuk meraih hidup kekal. Kita pun, meski merasa tidak kaya, pasti punya kecenderungan berbuat dosa, sehingga kita menjadi tidak sempurna. Maka dari itu, para murid pun berkata, "Jika demikian, siapa yang dapat diselamatkan?" Di sini Yesus menjawab, "Bagi manusia hal ini tidak mungkin, tetapi bagi Allah segala sesuatu mungkin." Yesus sudah punya jawaban bagi kegundahan manusia yang sadar bahwa kekurangannya menghalangi jalan menuju surga. Dengan kedatangannya menebus dosa manusia, Yesus membuka halangan tersebut. Tugas kita adalah setia mengikut Dia sebagai satu-satunya jalan menuju hidup yang kekal. Sahabat Fresh Juice yang terkasih, saya sangat terkesan dengan pernyataan bagi Allah segala sesuatu mungkin. Ketika manusia sudah tidak mungkin masuk surga karena beban dosa, Tuhan mengutus anaknya untuk membukakan jalan. Kalau dalam hal yang paling mustahil saja Tuhan punya solusinya, adakah hal yang perlu kita khawatirkan dalam hidup ini? Kalau kita sudah mengikut Yesus, hidup kekal di surga saja sudah terjamin, apalagi urusan hidup di dunia. Seharusnya tidak ada masalah yang bisa membuat kita putus asa dan menyerah. Saya pernah mengalami bagaimana Tuhan sungguh kreatif dalam menolong saya. Suatu hari saya kehilangan dompet. Uang di dalamnya tidak banyak. Yang merisaukan saya adalah KTP, SIM, kartu ATM, dan kartu kredit yang ada di dalamnya. Tentu akan sangat merepotkan bila harus mengurusnya satu persatu. Saya sudah cari dompet itu kemana-mana, termasuk kembali ke tempat-tempat yang pernah saya datangi sebelumnya, tapi tidak ditemukan. Dalam keputusasaan, saya mohon pertolongan Tuhan juga lewat perantaraan Santo Antonius Padua yang dikenal banyak membantu menemukan barang yang hilang. Besoknya, tiba-tiba saya mendapat pesan di salah satu media sosial saya. Orang itu menanyakan apakah dompet saya hilang. Jadi ternyata kawan dari orang itu menemukan dompet saya terjatuh di jalan. Dan dia berinisiatif mencari nama saya di media sosial. Akhirnya saya menemui orang itu dan benar, dompet saya kembali dengan utuh beserta kartu-kartu penting yang ada di dalamnya. Kalau dipikir-pikir, seberapa besar kemungkinan ada orang yang menemukan dompet jatuh di jalan? Dan bagaimana bisa temannya punya inisiatif mencari nama saya di media sosial? Sungguh saya yakini ini tak lepas dari pertolongan Tuhan. Sabda Tuhan hari ini membuat saya merenungkan kembali hidup saya. Saat ini ada beberapa masalah dalam hidup saya yang belum saya temukan jalan keluarnya. Tapi kalau saya kilas balik bagaimana Tuhan pernah bekerja dalam hidup saya yakin Tuhan tidak akan kehabisan cara untuk menolong saya. Sahabat Fresh Juice, saya harap firman Tuhan hari ini menguatkan para sahabat yang sedang dilanda masalah. Secara khusus saya ingin menyapa para OMK yang kesulitan menemukan pasangan hidup yang seiman dan sepadan. Teman-teman tidak perlu putus asa, apalagi sampai menurunkan standar dengan rela menjalani toxic relationship. Fokuslah meningkatkan kualitas diri, banyak bergaul di lingkungan yang sehat, dan bawa pergumulanmu dalam doa. Dompet saya yang hilang saja, Tuhan bantu temukan, apalagi tulang rusukmu yang hilang. Akhir kata,
bayi Musa ditemukan putri di Sungai Nil. Bagi Tuhan, tak ada yang mustahil. Naaman yang kusta disembuhkan hingga tahir. Mari kita setia mengikut Yesus sampai akhir. Bapa, Engkau mengenalku lebih dari siapapun. Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Tak peduli masa lalu, Engkau tetap memilihku. Ubahkanku, sempurnakan, jadi karya yang indah. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasa-Mu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancangan-Mu bagiku. Ku ikuti panggilan-Mu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Terima kasih Karya untuk renungannya hari ini. Jangan lupa untuk selalu mengandalkan Tuhan dalam setiap masalah yang kita hadapi. Sampai jumpa lagi dalam renungan Fresh Juice edisi berikutnya. Tetap semangat dan jaga kesehatan. Salam Fresh Juice.